Hai pemirsa, kembali lagi di nonton rame-rame di episode 7-10 Queen of Treats. Jangan lupa dukung channel Mimin dengan klik tombol like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin semakin semangat membuat alur cerita film lainnya. Selamat menonton. Hai In yang mendapatkan foto surat cerai dari sang ibu langsung menunjukkan foto itu kepada suaminya. Hai In meminta agar suaminya itu membantah surat itu. Tapi Yunwo berkata jujur bahwa benar dia telah membuat surat cerai itu dan dia tak jadi melakukan gugatan cerai setelah mengetahui kondisi Hai-in. Hai-in yang merasa kecewa langsung mengemas semua barangnya. Melihat itu Yunwo pun tak tinggal diam. Dia meminta agar Hai-in tetap berada di hotel itu dan dia yang akan keluar dari hotel. Hai-in yang mulai tertekan langsung pergi keluar hotel. Tak disangka tiba-tiba ingatan Hai-in hilang dan dia sudah berada di tengah jalan. Merasa putus asa, Hai-in mencoba bunuh diri. Tapi untungnya Hyunwoo datang di waktu yang tepat dan langsung menyelamatkan istrinya itu. Esoknya Hai-in melakukan pengobatan untuk penyakitnya itu. Tapi sayang dokter berkata bahwa mereka telah gagal. Hai-in tak cocok dengan pengobatan yang mereka berikan. Dokter meminta agar suaminya terus memberikan dukungan kepada pasien dengan cara memberikan sang istri motivasi atau tujuan dalam hidupnya. Hai-in yang mengetahui bahwa suaminya selama ini telah berbohong dan terapi yang dilakukannya gagal membuatnya semakin putus asa. Yunwo yang sebenarnya sangat sayang kepada Hai-in memanas-manasi Hai-in dengan berkata bahwa sebenarnya dia memang sangat ingin bercerai dengan Hai-in dari dulu. Dirinya tak tahan dengan semua sifat egois dan keras kepala Hai-in. Dan kini dia semakin senang karena Hai-in akan membiarkan dirinya bercerai dengan damai tanpa mempersulit hidupnya. Mendengar itu Hai-in menjadi marah. Dia berkata bahwa tak semudah itu bercerai dengannya karena dia akan membuat Yunwo sengsara seumur hidup setelah mereka bercerai. Sedangkan di Korea, Eun-sung telah berhasil menipu adiknya Hai-in dengan menandatangani kontrak resort Continental Queen yang baru. Sesampainya di rumah, Hai-in melakukan rapat dengan keluarganya. Ayah berkata bahwa dia memaafkan Yunwo yang telah menyadap kamar kakek Hai-in. Tapi dia tak habis pikir bahwa Yunwo akan menggugat cerai anaknya. Hai-in pun menjawab bahwa dirinya tak akan tinggal diam. Dia akan mencari tahu apa yang telah dilakukan suaminya itu serta akan melaporkannya dan mengajukan gugatan ganti rugi. Yunwo pun dipanggil oleh kakek. Yunwo membantah semua tuduhan yang mengarah kepadanya. Yunwo berkata bahwa dirinya tak memiliki akses sama sekali terhadap data keuangan Queen, dan dia akan mencari tahu dalang dari semua masalah ini. Tanpa sadar percakapan itu pun dipantau oleh Eun-sung. Lalu saat Yunwo ke rumah, dia bertemu dengan Hai-in. Hai-in berkata bahwa dirinya telah menandatangani surat cerai yang dibuat oleh Yunwo. Yunwo cukup menunggu dan diam, karena Hai-in lah yang akan menyerahkan surat itu ke pengadilan secara langsung. Yunwo berkata dia hanya meminta agar Hai-in berhati-hati kepada Eun-sung, karena dia sangat mencurigakan. Dia yang telah lama hilang tiba-tiba datang dan memberitahu sosial investasi yang sangat besar, dan memberikan hersina kepada Hai-in. Esoknya tim audit menggeledah dan mencari informasi di kantor Yunwo. Sedangkan di rumah salah satu pembantu Hai-in telah menjadi antek-antek Eun-sung. Dia mengobrak-abrik sampah Hai-in dan mengirim sebuah berkas kepada Eun-sung yang menunjukkan bahwa Hai-in telah melakukan pemeriksaan di sebuah rumah sakit. Di tempat yang berbeda, Yunwo memulai aksi penyelidikannya. Dia meminta salah satu mantan kliennya untuk memberikan daftar pembeli jam limited edition yang dipakai oleh orang yang dicurigainya. Socheol yang sedang belajar bersepeda tiba-tiba terjatuh. Karena khawatir si ibu yang baru datang langsung memarahi anaknya itu. Socheol meminta agar ibunya tak ikut campur dengan semua urusannya. Socheol kesal karena ibunya selalu melarang Socheol untuk melakukan ini itu dari kecil. Jadi saat dewasa dia pun sama sekali tak pandai membawa sepeda. Socheol berkata bahwa dia ingin belajar sepeda. Dia ingin menjadi ayah kebanggaan anaknya yang bisa mengajari anaknya bersepeda kelak.
Di kantor sekretarisnya terus memantau Yunwo. Dia melaporkan bahwa akhir-akhir ini Yunwo sering pergi ke atap gedung dan memanggil nama seorang wanita yang bernama Yungsuk. Yunwo meminta Yungsuk untuk keluar dari atap gedung karena dia ingin melihatnya. Tapi sayangnya Yunsuk tak pernah keluar. Mendengar itu, Hain berkata bahwa dia tahu sesuatu tentang Yunsuk. Tak terima jika anaknya digugat cerai, lalu ayah meminta agar kedua mata-matanya melaporkan hasil kerja mereka. Karena pada dasarnya Yunwo memang suami yang baik, jadi Yunwo keluar hanya untuk meluapkan emosi dan kekesalannya dengan bermain bisbol, makan di rumah makan favoritnya, bernyanyi sambil berjalan, bahkan tim audit tak menemukan sama sekali kesalahan yang dilakukan oleh Yunwo. Sekretarisnya berkata bahwa dirinya telah memeriksa rekening Yunwo, dan ternyata Yunwo tak pernah menghambur-hamburkan uang. Dan pagi ini dirinya menarik uang dengan jumlah yang besar dan membeli sebuah bunga. Tanpa pikir panjang, Hai-in langsung menyelidikinya. Hal itu malah membawa mereka ke sebuah tempat pemakaman. Ternyata Yunwo mengirim karangan bunga dan uang duka atas nama Hai-in kepada salah satu karyawan Queen yang sedang berduka. Pegawai itu berterima kasih kepada Hai-in karena telah datang ke pemakaman ibunya. Setelah itu, Hai-in bertemu dengan Ensung. Ensung berkata bahwa Pak Herman menyetujui semua syarat yang diberikan oleh Hai-in. Dan karena Hai-in merasa tak enak karena Ensung telah menolongnya, Hai-in pun bertanya apa yang ingin Ensung minta darinya. Lalu Ensung meminta agar Hai-in menceraikan Yunwo dan menikah dengannya. Mendengar itu, Hai-in pun marah. Dia meminta agar Ensung tak ikut campur dengan urusannya. Scan berpindah. Ani-ani kakek menemui anaknya yaitu Ensung. Dia sangat senang karena kini bisa serumah dengan anaknya itu. Tapi Ensung berkata bahwa mereka tak akan dengan mudah merebut kekuasaan Queen, karena si kakek masih sangat menikmati kebahagiaan bersama keluarganya. Lalu si Ani-ani ini memberikan paspor si kakek dan meminta kakek untuk menggunakannya. Dia rela diperiksa oleh kejaksaan atas dana gelap yang diselundupkan oleh si kakek dan masuk penjara untuk menyelamatkannya. Yunwo yang pulang dari kantor merasa heran melihat Hai-in yang asyik bermain dengan kucing di tengah guyuran hujan. Yunwo bertanya kenapa Hai-in ada di situ. Hai-in menjawab bahwa dirinya tak mengerti kenapa tiba-tiba dia berada di sana. Karena akhir-akhir ini Hai-in selalu lupa apa yang telah terjadi padanya. Dan dia akan segera pergi ke Jerman untuk melakukan pengobatan agar bisa hidup panjang bersama suaminya. Mendengar ucapan Hai-in, Yunwo pun menangis. Dia sadar bahwa Hai-in tak mengingat tentang surat cerai yang ditemukan oleh keluarganya. Epilog. Jadi dahulu saat Hai-in menjadi karyawan magang, dia membodohi Yunwo. Dia berkata bahwa di atap gedung ada seekor rakun yang bernama Yungsuk. Dia merupakan rakun yang sangat manis yang mempunyai bola mata besar. Dan rakun itu akan keluar jika seseorang memanggil namanya. Saat masih pacaran, Yunwo benar-benar tak mengetahui bahwa Hai-in merupakan orang kaya. Setiap mereka kencan ke sebuah tempat, di tempat itu pasti hanya ada mereka berdua saja. Karena tanpa Yunwo tahu bahwa tempat itu telah disewa oleh Hai-in. Yunwo malah berpikir bahwa alam semesta selalu memihak kepada mereka. Dan di tempat itu pun Yunwo melamar Hai-in. Yunwo tak bisa menahan air matanya lagi. Dia berharap bahwa Hai-in akan selalu bersikap baik kepadanya seperti ini. Hai-in yang bingung, dia bertanya ada apa dengan Yunwo. Yunwo pun menjawab bahwa sebenarnya mereka telah pergi ke Jerman dan melakukan pengobatan. Tapi pengobatan itu gagal dan keadaan mereka akhir-akhir ini tidak baik. Karena keluarga Hai-in yang telah melihat surat gugatan cerai yang dia buat. Hai-in kaget, dia tak menyangka bahwa suaminya telah berbuat seperti itu. Lalu seketika ingatan Hai-in pun kembali. Dia mengingat betapa besar kebencian Yunwo kepadanya. Esoknya Hai-in membawa pengacara untuk mengajukan gugatan cerainya. Dan semenjak saat itu, Hai-in dan Yunwo pun resmi bercerai. Hanya saja perceraian itu tak dipublikasikan kepada media.
Setelah bercerai, Hai-in mencoba melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Hyunwoo, seperti bermain bisbol dan ia pun makan di restoran favorit Hyunwoo. Tak disangka saat itu juga Hyunwoo dan temannya datang ke tempat itu. Si teman berkata bahwa Hyunwoo kini telah terbebas dari neraka. Bahkan kini dia bisa memakan sup nasi kapan saja tanpa takut dimarahi oleh istrinya itu. Tapi tak disangka Hyunwoo malah berkata bahwa dirinya menginginkan kehidupan seperti itu. Dan dia ingin selalu berada di sisi Hai-in. Ternyata selama ini asisten Hyunwoo telah menjadi antek-antek Eun-sung. Dia melaporkan jenis obat yang dikirim oleh Eun-sung. Obat itu merupakan obat tumor Hai-in. Lalu Eun-sung mengingat kejadian di masa lalu, di mana Hai-in lari-lari karena dikejar oleh seekor anjing. Dan Eun-sung menyelamatkan Hai-in. Saat pemilik anjing itu menampar Eun-sung, Hai-in satu-satunya orang yang membelanya. Bahkan Hai-in tak segan mengobati lukanya. Eun-sung kesal karena Hai-in pulang menaiki taksi. Eun-sung meminta agar Hai-in memecat Hyunwoo. Hai-in kesal dengan sikap Eun-sung yang selalu ikut campur dalam hidupnya. Hingga Hai-in pun menjelaskan bahwa dirinya menceraikan Hyunwoo karena dia merasa bersalah atas hidup sulit yang dilalui oleh Hyunwoo. Dan dia bercerai bukan berarti memberikan peluang untuk Eun-sung. Di kampung ibu Hyunwoo meminta agar anaknya menandaninya seperti seorang pejabat. Ibu Hyunwoo pun bertemu dengan besannya. Ibu Hai-in memberitahu bahwa anak mereka telah bercerai. Dan Hyunwoo telah menyadap kamar kakek Hai-in. Ibu Hyunwoo tak percaya. Dia bertanya apakah anaknya itu mengakui perbuatannya. Ibu Hai-in berkata bahwa Hyunwoo menyangkalnya. Lalu Ibu Hyunwoo pun membela anaknya. Dia berkata bahwa apa yang dikatakan Hyunwoo itu merupakan sebuah kebenaran. Ibu Hai-in meminta agar si ibu lebih tegas mendidik anaknya dan membujuk Hyunwoo agar berhenti bekerja di perusahaan mereka. Mengetahui kenyataan pahit itu, si ibu pun pulang kembali ke kampungnya. Kedatangannya telah ditunggu oleh anak-anak dan suaminya. Di tempat yang berbeda, akhirnya Hyunwoo mengetahui bahwa jam tangan limited edition itu dibeli oleh simpanan kakek Hai-in. Padahal jam itu merupakan jam untuk laki-laki. Mengetahui bahwa Eun-sung membutuhkan Hai-in, Hyunwoo pun dengan sengaja menjegal Eun-sung. Dia memperingati Eun-sung agar tak membutuhkan Hai-in lagi. Hyunwoo telah mengetahui bahwa asistennya itu merupakan anak buah Eun-sung. Dia mengakui bahwa dirinya sering melaporkan kegiatan yang Hyunwoo kerjakan. Di kantor Eun-sung menemui So Cheol. Dia melaporkan bahwa TNI akan membuat markas di dekat tanah yang telah mereka sepakati untuk membangun proyek baru Queen. So Cheol bingung karena para TNI tak jadi memindahkan markasnya. Dia takut akan dimarahi oleh kakeknya itu. Lalu So Cheol mendatangi Hyunwoo. Dia meminta tolong agar Hyunwoo yang menyelesaikan masalahnya. So Cheol pun mendatangi kakeknya karena telah menyelesaikan semua masalahnya. Tapi sayangnya masalah belum selesai. Para investor menarik semua uang mereka. Mereka tak mau berinvestasi di Queen Group. Setelah mengetahui bahwa ketua Hong, kakek Hai-in, akan diperiksa oleh kejaksaan. Lalu Eun-sung menawarkan dirinya. Dia akan menjadi investor tunggal di proyek Queen yang baru. Mengetahui itu, Hyunwoo pun mencoba mencegah ketua Hong. Karena jika itu terjadi, maka 6,7% saham ketua Hong akan diserahkan kepada Eun-sung. Hyunwoo mempunyai firasat buruk kepada Eun-sung, tapi si kakek malah mengingat pesan ani-aninya untuk menyetujui semua proyek besar yang akan datang. Tanpa pikir panjang, kakek yang sudah terlanjur percaya kepada si ani-ani, dia pun menandatangani proyek itu. Bahkan dia memecat Hyunwoo, karena dia berpikir bahwa Hyunwoo telah menghalangi semua rencana besar Queen. Bibi diam-diam mendatangi Hyunwoo secara langsung. Bibi bertanya apakah Hyunwoo mempunyai wanita lain. Hyunwoo menyangkalnya. Dia berkata bahwa Hai-in satu-satunya wanita yang dicintainya. Dan Hyunwoo akan membongkar dalang dari penyadapan yang terjadi di kamar ketua Hong. Bibi diam-diam memberitahu bahwa dirinya telah melakukan penyelidikan.
Faktanya Ani-Ani itu telah hidup menggunakan identitas orang lain, dan dia mempunyai seorang anak laki-laki yang berusia 34 tahun. Karena si kakek telah dibutakan oleh cintanya, diam-diam dia memberikan kuasa kepada Ani-Ani itu sebagai walinya. Tanpa sadar si kakek telah masuk semakin dalam kejebakan Ani-Ani tersebut. Di hari ulang tahun si kakek, Bibi Byomja kesal karena Ani-Ani itu telah memakai cincin ibunya. Bibi Byomja tak terima, karena menurutnya cincin itu harusnya diwariskan kepadanya. Semakin kakek membela Ani-Ani itu, semakin brutal Bibi Byomja menjambak rambut si Ani-Ani itu. Ternyata Bibi Byomja sengaja menarik rambut Ani-Ani itu untuk melakukan cek DNA dengan Ensung. Bibi Byomja menangis kepada Yunwo karena untuk pertama kalinya dia ditampar oleh ayahnya. Malam itu merupakan hari ulang tahun kakek. Saat semua orang merayakan pesta ulang tahun, Grace membantu Dahye untuk kabur dari rumah itu. Bahkan dirinya membawa beberapa harta milik Queen. Akhirnya tes DNA pun keluar. Ternyata benar bahwa Ani-Ani itu merupakan ibu biologis Ensung. So Cheol heran karena istri dan anaknya tak datang ke pesta ulang tahun kakek. Dia menemukan surat yang berisi perpisahan dari Dahye. Tanpa berlama-lama, Yunwo pun menghubungi ketua Hong. Dia memberitahu agar sang kakek membatalkan kontraknya dengan Ensung, karena Ensung merupakan anak dari Ani-Ani itu. Kini Ensung telah mempunyai 96% saham dari Queen Group. Si kakek tak menyangka bahwa orang yang dicintainya merupakan pengkhianat yang ingin mengincar hartanya. Bahkan Ani-Ani tersebut telah memberi obat lumpuh kepada si kakek. Dalam rasa sesalnya, si kakek mengingat kembali masa-masa indah bersama anak mereka saat mereka merayakan ulang tahun Bibi Byomja. Semua orang kaget mendengar kakek yang dibawa ke rumah sakit. Bibi Byomja langsung berlari mencari ayahnya. Sesampainya di rumah sakit, semua anak-anaknya tidak diperbolehkan menemui sang kakek, karena kini hak wali sang kakek telah diberikan kepada si Ani-Ani. Bibi Byomja muak dengan sandiwara si Ani-Ani. Dia memberitahu semua orang bahwa ini adalah rencana Ani-Ani itu dan anaknya Ensung untuk menghancurkan. Semua orang kaget dengan kenyataan itu. Mereka tak menyangka bahwa Ani-Ani itu merupakan ibu biologis Ensung. Pemindah kekuasaan Queen Group pun terjadi karena kakek dalam keadaan koma. Kini Queen Group dipegang oleh Peony yang bukan lain adalah Ensung. Flashback, Hai-in yang mendengar ucapan jujur Yunwo yang ingin berada di sampingnya pun menangis. Dia bersedih karena kini mereka telah bercerai, dan hidupnya pun takkan lama lagi. Setelah dari rumah sakit, keluarga Hai-in pun menuju pulang ke rumah mereka. Ternyata Grace bersekongkol dengan Ensung. Dia bahkan telah mengemasi barang-barang keluarga Hai-in dan mengusir mereka dari rumah. Lalu saat wartawan mencoba mengambil gambar mereka, tiba-tiba Yunwo datang dan meminta mereka untuk masuk ke dalam mobil. Karena tak ada tempat tujuan, akhirnya Yunwo membawa keluarga Hai-in ke rumahnya. Ayah Yunwo yang sedang kumpul bersama teman-temannya kaget melihat Yunwo datang di malam hari. Lalu tak lama Hai-in dan keluarganya pun keluar. Mereka semua tak menyangka bahwa Yunwo membawa Hai-in, padahal mereka telah bercerai. Ayah Hai-in meminta maaf kepada semua orang karena telah datang secara mendadak. Tapi ibu Hai-in tetap kekeh ingin putar arah ke Seoul, meskipun suaminya telah membujuknya. Sampai akhirnya si ibu terpleset dan ditangkap oleh ibu Yunwo. Ibu Hai-in yang egonya masih tinggi, dia berkata kepada ibu Yunwo bahwa mereka akan menginap 1 malam dan akan pergi ke villa ternama besok pagi. Akhirnya untuk pertama kalinya, keluarga Yunwo dan keluarga Hai-in pun makan malam di meja yang sama. Bibi Byomja dan ayah Hai-in sangat menikmati makanan yang dihidangkan. Tapi si Cheol tak mau makan sedikit pun. Dia meminta air yang berasal dari pegunungan Alpen. Mendengar tingkah adiknya yang kurang ajar,
Tanpa segan, Hai-in pun langsung memukul Sechewol dan meminta agar dia minum minuman yang tersedia. Scan berpindah. Ansung yang tak menemukan Hai-in dan keluarganya di rumah, dia bertanya apakah si ibu telah mengusir mereka tanpa meminta persetujuannya. Si ibu menjawab bahwa mereka tak mungkin tinggal satu rumah dengan orang yang telah mereka rampok. Bibi Byung-ja menghubungi saudaranya yang berada di Hawaii. Dia memberitahu keadaan sang ayah. Bibi Byung-ja menyesal karena dulu tak mengizinkan ayahnya untuk menikah dengan ani-aninya. Sehingga si ani-ani dendam dan membalaskan dendam kepada keluarganya. Tak lama seorang nenek datang. Dia meminta agar Bibi Byung-ja berpura-pura menjadi anaknya. Bibi Byung-ja pun melakukan permintaan nenek itu. Tak disangka saat pria itu berkata, "Ibu, ayo menonton sinetron kesukaanmu." Nenek itu pun menuruti pria itu. Di kamar, Hai-in mengirim pesan kepada Yunwo. Dia meminta izin untuk menggunakan MP3 Yunwo sebelum tidur. Hai-in tak menyangka bahwa Yunwo memiliki selera yang sama dengannya. Tapi Yunwo menjawab bahwa MP3 itu bukanlah miliknya. Itu merupakan milik seseorang yang terjatuh. Dan saat dia akan mengembalikannya, Yunwo tak pernah bertemu dengan orang itu. Akhirnya Hai-in sadar bahwa MP3 itu merupakan miliknya. Hai-in tak menyangka bahwa Yunwo menyimpan MP3 dalam waktu yang sangat lama. Esoknya saat akan kerja, Yunwo memeriksa keadaan Hai-in terlebih dahulu. Hai-in yang sudah bangun pun dia pergi ke dapur. Dia tak menyangka bahwa ibu mertuanya sangat pandai memasak. Melihat anaknya sangat dekat dengan mertuanya, Ibu Hai-in pun pergi. Dia menghubungi kawannya yang akan meminjamkan villa untuknya. Tapi sayang si kawan berkata bahwa dirinya tak bisa menolong karena akan diperiksa oleh kejaksaan. Sesampainya di kantor, Ensung mengadakan rapat. Dia ingin melebarkan bisnisnya sampai ke Asia Tenggara. Dia meminta asistennya untuk mencari dana gelap yang disimpan oleh ketua. Tak lama Yunwo masuk. Dia meminta agar Ensung tak mengusirnya untuk saat ini, karena dia sedang menunggu panggilan kerja. Ensung mengizinkan Yunwo untuk tetap di Queen sampai dirinya mendapatkan pekerjaan baru. Di rumah, Grace menuangkan kopi untuk ani-ani itu. Dia meminta agar ani-ani itu berkunjung ke spa sebelum dia menutupnya. Tapi si ani-ani berkata untuk apa menutup spa yang laris. Perkataan itu membuat Grace heran. Lalu dia mendatangi Ensung. Dia meminta agar dirinya menggantikan posisi Hai-in untuk menjadi direktur pasaraya. Dia malah meminta agar Grace segera pergi ke Amerika dan memulai bisnisnya di sana. Di tempat yang berbeda, Sechewol sedang menangis sambil membaca surat dari Dahye istrinya. Dia berkata bahwa dia 5 tahun lebih tua dari Sechewol, dan Go-eun bukanlah anak kandung Sechewol. Hai-in sebagai kakak merasa khawatir kepada adiknya. Dia mencoba menyabarkan adiknya itu. Asisten Yunwo pun terus mendekati asisten Hai-in. Dia mencari tahu apakah asistennya itu masih berhubungan dengan Hai-in atau tidak. Sedangkan di kampung, ayah Hai-in terus mencoba menghubungi kawan-kawannya. Tetapi tak ada satupun kawan yang mau menolongnya. Hingga akhirnya ayah Yunwo mencoba menghibur ayah Hai-in dengan mengajaknya minum-minum. Malam pun tiba. Ponakan Yunwo meminta agar bibinya itu Hai-in tak berpergian jauh karena hari sudah malam. Lalu saat anak itu pergi, tiba-tiba tumor Hai-in kumat dan dia pun pingsan. Semua orang kaget melihat keadaan Hai-in. Hai-in berkata bahwa dirinya mengidap anemia, tapi si ibu malah bersikap cuek kepada Hai-in. Bibi Byung-ja pun memanggil ibu Hai-in. Dia meminta agar kakaknya itu bersikap baik kepada anaknya, agar kelak tak menyesal. Si ibu malah bilang bahwa di hidupnya tak akan pernah ada rasa menyesal. Tak lama dari itu, Yunwo pun datang dan langsung mengecek keadaan Hai-in. Yunwo berkata bahwa besok dia akan membawa Hai-in ke rumah sakit. Hai-in hanya diam. Dia mengingat ucapan sekretarisnya yang berkata bahwa Yunwo menghadapi para pendemo sendirian, sampai dirinya dipenuhi dengan telur, dan menyelidiki kasus mafia tanah hanya untuk menolong keluarganya.
Setelah menemukan kartu identitas Hai-in, Ensung pun pergi ke rumah sakit. Ternyata saat Ensung ke rumah sakit, Hai-in dan Yunwo pun berada di sana. Ensung mendatangi dokter dan menanyai tentang diagnosa yang diberikan kepada Hai-in. Tapi karena Ensung bukan walinya, dokter pun tak menjawab semua pertanyaan Ensung. Yunwo yang diberitahu bahwa Ensung berada di rumah sakit pun buru-buru membawa Hai-in keluar dari situ. Lalu Ensung menemui ibunya. Si ibu meminta agar Ensung melakukan siaran pers dan mengumumkan bahwa dia akan mengambil alih posisi direktur. Ensung langsung menjawab bahwa dia akan membawa Hai-in kembali dan mengembalikan posisi direktur itu kepada Hai-in. Karena melihat si ibu yang tak mau pisah dengan ketua Hong, lalu Ensung pun membawa ketua Hong tanpa sepengetahuan ibunya. Malam pun tiba. Saat akan pulang, Yunwo merasa bahwa seseorang sedang mengikutinya. Sedangkan di rumah, Hai-in berpamitan kepada ibu mertuanya untuk menunggu kedatangan Yunwo di luar. Lalu saat Hai-in menelpon, tiba-tiba ada seorang pria yang berdiri di depannya. Hai-in mengira bahwa itu adalah Yunwo, tapi ternyata itu merupakan Ensung.